Saudara, lalu Roma 8 ayat 26 tuh ngomong gini loh. Apa sih pentingnya kok ada Allah yang selalu berjalan di samping kita? Itu ngomong gini loh. Demikian juga roh itu, Parakletos itu, Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri, perhatikan ini ya, menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, ada banyak hal dalam hidup manusia ini kita nggak selalu bisa mengungkapkan dengan bahasa manusia. Ada hal-hal yang sangat pelik dalam hidup kita. Kita nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Bahkan ke pasangan hidup kita nggak bisa ngomong karena kita nggak mau hatinya juga terluka atau menyakiti dia atau membuat dia sedih dan lain sebagainya. Atau ada hal tertentu yang kita nggak bisa ngomong oleh karena ini bersifat sesuatu yang personal karena Tuhan mau punya pengalaman pribadi dengan kita nggak bisa ngomong. Pokoknya kita simpen aja. Itu sering saya lakukan. Itu banyak hal bukan untuk merahasiakan, tapi saya simpen di hati saya karena saya tahu waktu saya simpen di sini ada rohnya loh di sini. Nah, itu sebabnya Roma tadi berkata roh itu membantu kita. Waktu kalimat ini berkata dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Itu adalah semua pikiran hati yang ada di dalam jurang hati kita yang paling dalam. Yang selamanya tidak akan pernah bisa keluar dari permukaan. Allah Roh Kudus ada di sana. Yang paling bawah itu. Lalu firman Tuhan berkata, dia berdoa untuk engkau kepada Allah. Dia yang berdoa untuk saudara dan saya. Nah itu sebabnya waktu Roh Kudus dicurahkan, kita mengalami baptisan Roh Kudus, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, beberapa orang diberikan hak spesial, diberikan karunia berbahasa yang baru kata firman Tuhan. Waktu kita berdoa dalam bahasa roh, saudara kita nggak ngerti artinya, saya nggak ngerti artinya. 1 Korintus 13, 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 itu mencatat orang yang berdoa dalam bahasa roh tidak ngerti artinya. Karena mereka tidak berkata-kata kepada manusia tapi dia berbicara kepada Allah, kata firman Tuhan. Lalu firman Tuhan juga berkata mereka yang berdoa dalam bahasa lidah membangun dirinya. Waktu saya berdoa, saya nggak tahu saya sedang ngomong apa. Saya juga nggak tahu isi doa saya apa. Mungkin, tapi kan firman Tuhan sudah menjelaskan roh itu berdoa untuk saya kepada Bapa. Ada banyak hal yang di dalam jurang hati saya yang mungkin gak bisa saya ungkapkan dengan bahasa manusia saya. Roh itu yang berdoa. Mungkin waktu saya berdoa tadi barusan, itu doa saya untuk 5 menit ke depan. Yang saya gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mungkin apa yang saya doakan tadi itu untuk 1 hari ke depan. Yang saya gak pernah tahu juga apa yang sedang saya butuhkan. Mungkin saya hari itu mungkin berkendara, lalu mungkin bisa jadi hampir kecelakaan. Tapi hari ini ternyata roh itu berdoa kepada Bapa untuk saya. Sehingga kalau saya berjalan 5 menit kemudian, atau 1 hari lagi besok, atau seminggu lagi ke depan, atau 1 bulan lagi ke depan, ternyata kaki saya itu ketika saya menapakkan langkah kaki saya tidak sedang berjalan dengan kekuatan saya sendiri. Ternyata ada Allah Roh Kudus yang berdoa untuk saya, yang pasang relnya. Jadi waktu saya menapakkan kaki, saya nggak pernah tahu mungkin yang saya mau injek itu adalah lubang yang bisa membuat saya terpeleset dan jatuh. Tapi ternyata Allah Roh Kudus sudah ditempel dulu lubangnya. Waktu ditempel saya tidak melangkah. Saya nggak ngerti apa-apa saudara. Saya seperti anak kecil yang nggak ngerti. Saya pikir jalannya biasa aja, normal aja. Enak ya jalannya ya, lancar ya, mulus ya. Saya nggak pernah ngerti. Itu sama seperti waktu anak saya masih kecil-kecil. Mereka sekolah playgroup, bangun pagi, siap-siap dan sebagainya. Mereka nggak pernah ngerti. Taunya sampai di sekolah, buka tas, tasnya lengkap isinya. Buka kotak makan, makanannya lengkap. Mereka nggak pernah ngerti. Mereka pikir simsalabim lengkap. Gitu. Nggak tahu papa mamanya tiap pagi bangun harus perang dulu di dapur dan lain sebagainya saudara ya. Mereka nggak pernah ngerti. Roh Kudus sudah lakukan dulu buat saudara. Nah itu sebabnya saya ingin mendorong jemaat di tempat ini banyak-banyak berdoa saudara. Bangun kehidupan doa saudara. Bangun kehidupan penyembahan saudara.